Itu beliau update bagaimana sebetulnya dampak ekonomi trade war ya antara perang tarif ini Amerika dan Cina, dan itu terjadi di seluruh dunia. Tentu kami di Jawa Timur melakukan berbagai langkah sebagai antisipasi. Saya matur bahwa kita secara personal melakukan komunikasi dengan owner dari perusahaan-perusahaan besar, dan kami juga mengundang Apindo, terutama yang karyawannya di atas 4.000. Prinsip pertama, jangan ada PHK. Sinyalemen banyak elit politik hingga kepala daerah yang tidak mengakui Prabowo sebagai presiden akhirnya sulit dielakkan. Bahwa matahari kembar faktanya ada. Atau dalam bahasa lebih halus itu seperti elit PKS mengistilahkan dengan matahari kembar. Bagi Begawan, apa yang disampaikan Pak Mardhani Alisera itu menggambarkan di internal koalisi pendukung pemerintah ada rasan-rasan, ada kasuk-kusuk. Bahasa rakyatnya itu gerenengan, bahasa Jawa itu. Kalau gerundelan itu kadang bisa diistilahkan ada kekecewaan, tapi ini gerenengan. Jadi kasak-kusuk di belakang. Bila pemimpin Indonesia sekarang ini bukan hanya Pak Prabowo. Nah, ini masyarakat harus paham. Wah, ini para pendukungnya Jokowi, para pemujanya jangan senang dulu. Lo mau dibantah bagaimanapun. Wange lo Mas Bro. Sebab ada rentetan peristiwa, kejadian hingga ucapan yang mempertontonkan Jokowi juga dianggap pemimpin. Dan kemarin kok yondilalah itu. Gubernur Jawa Timur itu berkunjung ke Solo. Solo sana itu, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Timur. Pada wartawan, Bu Khofifah mengaku membahas soal dampak perang tarif Amerika dan Cina. Dampak ekonomi trade war ya antara perang tarif ini Amerika dan Cina, dan itu terjadi di seluruh dunia. Tentu kami di Jawa Timur melakukan berbagai langkah sebagai antisipasi. Saya matur bahwa kita secara personal melakukan komunikasi dengan owner dari perusahaan-perusahaan besar, dan kami juga mengundang Apindo, terutama yang karyawannya di atas 4.000. Prinsip pertama, jangan ada PHK. Ini masalah ekonomi global nih. Lah yo karuan aku langsung cegah. Weh, ini Bu. Panjenengan niku pripun sih? Malah memperjelas yang dikatakan Pak Mardhani Alisera bahwa ada matahari kembar di Indonesia ini bahaya. Kapal itu kalau dinahkoda oleh 2 nahkoda bisa hancur itu kapal itu. Ini contoh aja. Ini Bu Khofifah ini gimana sih? Kok malah makin menyetokkan? Nyetake atau memperjelas semakin terang tentang yang disampaikan sama politisi gaek PKS. Ini bukan perkara silaturahmi ketua umum Muslimat NU. Gak masalah dia mau kemana saja silahkan, orang dilarang. Kepala daerah itu kan punya kegiatan bertujuan serta banyak hal buat membantu kelancaran tugasnya, termasuk ke sumber tahu tempat kediaman Pak Jokowi di Solo, Jawa Tengah sana. Dalam perspektif persoalan ya boleh. Tetapi ingat loh, presiden kita itu Prabowo dan Khofifah itu gubernur Jawa Timur. Artinya ada jenjang kepemerintahan yang harus dihormati. Bukankah dia sekarang sebagai gubernur, kepala daerah? Lah kok dia ke Solo soal Jokowi dan didampingi Kapolda Jatim sama Pangdam Brawijaya loh. Wah. Ingat ini, justru dengan ngajak 2 petinggi daerah. Berarti silaturahmi itu atas nama jabatan, bukan individu Khofifah. Lawang para menteri yang bersilaturahmi sebelumnya datang sebagai bekas anak buah saja. Disebut Pak Mardhani mempersepsikan, menyiratkan Pak Jokowi masih dianggap sebagai matahari, pemimpin. Cilokone Pak Wahyu Sakti Trenggono Menteri KKP sama Budi Gunadi Menteri Kesehatan pada wartawan itu mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu masih bos mereka. Lah ciloko tuh ini. Ini sepertinya Pak Prabowo itu ditampar beberapa kali oleh para menteri dan para gubernur ini.
Ora piye nek ngono kuwi. Bukan hanya 2 menteri yang ke Solo, ada menteri yang lain juga. Nek dikaitkan matahari kembar, yang kita lihat kan omongannya masih bos saya itu tadi loh. Itu mengkonfirmasi itu dengan Pak Mardhani toh. Yang kayak begini ditutupi model apapun ya nggak bisa, bener apa yang dikatakan Pak Mardhani. Wes toh, beralibi kayak apa, alasannya kayak apa, mau selak gimana. Banyak fakta pendukung. Bila sekarang ada 2 pemimpin di Indonesia ini, 2 nahkoda yang nyopiri kapal bangsa ini, wah berbahaya nih. Mungkin saja yang satu bisa disebut pemimpin bayangan, bisa. Satunya pemimpin kasunyata. Atau satu pemimpin de facto, satunya de jure. Istilah lain yang bisa digunakan. Real presiden sama presiden boneka. Loh, dalam analisis Begawan yang paling berkeberatan atas persoalan ini kan cuma PKS dan Demokrat. Neng 2 partai ini ya sama-sama menolak yang disampaikan Pak Mardhani, kan aneh. Sebelum kita banyak kupas sikap-sikap partai, kita balik ke kabar datangnya Bu Khofifah ke Solo itu. Begawan seriusan ini, gak ngerti, ora mudeng, ora paham. Sulit dilogika ini sulit, gak masuk di nalar. Apa saja itu? Ya tentang kedatangan Gubernur Jatim ke Solo didampingi Polda dan Pangdam itu. Dengan berkunjung bareng ditambah keduanya pakai seragam dinas itu memastikan mereka menjalankan tugas negara. Ini kan gambaran. Pertanyaannya, memang kemarin pas Lebaran Gubernur Jatim serta Kapolda dan Pangdam sudah bersilaturahmi belum kepada Presiden Prabowo? Ini tak coba infonya, gak nemu tuh. Yang juga mesti dicermati, yang menggambarkan bila Jokowi itu matahari yang satunya. Ya topik yang dibahas di pertemuan. Masa gubernur mendiskusikan tentang dampak perang tarif Amerika sama Cina? Kok tidak dibahas dengan Presiden? Atau Menteri Keuangan? Ya. Lalu Begawan ya tahu, nggak ada larangan mendiskusikan itu dengan siapa saja yang dianggap senior. Siapapun boleh ngupas topik perang tarif Amerika sama Cina. Ini Bu Khofifah tak jamin nggak bakalan tersangkut hukum hal-hal seperti ini. Hanya gegara datang ke rumah Pak Jokowi enggak berdiskusi topik tadi yang tak maksud itu etikanya secara hukum Pak Jokowi sudah bukan siapa-siapa. Kenapa seorang kepala daerah setingkat gubernur berdiskusi soal isu dunia? Wes ngono mantan Menteri Sosial itu menambahi apa saja kebijakan yang dijalankan buat mengantisipasi dampak perang tarif. Apa urusannya? Urusannya dengan negara. Itu kan masalah Amerika Cina yang akan berdampak pada negara bangsa ini. Orang mau Jawa Timur tak. Dan itu Menteri Keuangan yang harus bertanggung jawab. Menko Ekonomi juga. Loh, kesan yang kita tangkap, dia lagi laporan, dia memberitahu progres, dia bercerita tindakan di lapangan. Loh, apa sebelumnya dia sudah melaporkan pada Presiden Prabowo tentang hal-hal seperti itu? Sudah belum, Bu? Ini saya tanya loh. Jadi memang ini perkara etika, perkara adab, budaya yang sudah tidak ada lagi. Oh, sebagai orang ketimuran, tentang norma pemerintahan, sekali Bu Khofifah loh. Kok ya gak mudeng dengan hierarki, dengan kode etik pejabat. Soal kepantasan, wah ini parah banget ini. Tidak dalam menjalani hidup. Yang utama itu ya menjaga norma etika, kelayaan adab dan sebagainya. Nah di soal ini yang tak persoalkan etika gubernur itu. Kapolda dan Pangdam, bukan etika individu. Yang saya maksud pejabat resmi pemerintah, gubernur, Pangdam dan Pak Kapolda. Membahas tentang tanggung jawab sebagai kepala daerah dengan orang yang bukan lagi atasannya. Jokowi itu mantan presiden. Loh kenapa ya peneng wae dan tidak mengingatkan. Kalau dia seorang negarawan sejati, sana loh konsultasinya sama Prabowo, Pak Prabowo sama Menteri Keuangan harusnya gitu. Tidak mengingatkan malah jelomprong ke. Loh idealnya sebelum ketiga tamu itu keluar, diweling, dipeseni. Pada wartawan nggak usah bicara perkara yang tadi tak obrolkan. Ngapain? Sampaikan saja. Tadi membahas tentang hal biasa, keseharian, kabar baik, kesehatan, dan sebagainya. Lalu Begawan ngerti sih, yang ginian sengaja dibiarkan. Kan dia butuh eksistensi, masih pengen diakui sebagai orang yang berpengaruh, yang berkuasa di negeri ini. Ijazah palsu belum selesai, belum terbukti. Ini ojo-ojo, nyata urusan-urusan negara masih banyak yang
ada di keputusannya, ada di tangan Jokowi. Ini Pak Prabowo gimana sih? Misalnya nih waktu bertemu mantan presiden, beneran berbincang isu yang lagi hangat tentang masalah persaingan Cina dan Amerika. Nah itu nggak perlu disampaikan ke wartawan. Kan tinggal cerita, nek lama dah gak ketemu, kangen, minta nasihat, minta doa restu. Ngono kan penak tuh. Ayolah Bu Kofifa, jangan hanya gegaran nyari pendukung biar dikira masih ngebela presiden mantan ketujuh ini. Lantas segala hal bebas dilakukan. Ada prinsip-prinsip yang kudu dipatuhi sebagai pejabat publik setingkat gubernur. Saya begawan giliran lempar ke Mendagri Pak Tioto Karnavian atau ke Wamendagri Bung Bima Arya. Dengan kabar ini, apakah Gubernur Jatim, Kapolda Jatim serta Pangdam Brawijaya tidak dikenakan sanksi? Bila dicari dalam undang-undang, peraturan pemerintah, Permendagri, sok nggak ada pasal yang dilanggar. Sekali lagi ini mengenai kepantasan, etika. Terp nama mboten. Pantas gak? Dampaknya melebar kemana-mana tidak. Nah kalau lain hari terus ada gubernur provinsi mana datang ikut-ikutan diskusi, rembukan hingga konsultasi soal tupoksi dia. Kan bisa mendelegitimasi pemerintah. Opo-opo kok neng Jokowi nanyanya bukan ke pusat, bukan ke Prabowo, bukan ke kementerian, malah ke orang yang sudah nggak ada jabatan apapun. Ini seolah-olah lagi, ini mirip kasusnya Luki Hakim nih. Di saat ada cuti bersama yang panjang, Bupati Indramayu itu malah melancong ke Jepang, itu sama, itu hampir sama. Anda dicari pelanggaran administrasinya, palingan ya soal tidak memberitahu ke Mendagri, itu saja kok. Secara administratif, dia sepele banget kasusnya Luki Hakim itu. Sanksinya lumayan lah, 3 bulan diberhentikan sementara. Yang banyak mesti kita sorot itu ya mengenai tanggung jawab kepantasan etika dirinya sebagai kepala daerah. Hal yang sama itu berlaku buat Bu Kofifa serta 2 anggota Forkomindo Indah tadi. Mendagri mesti membuat tembusan pada Kapolri dan Panglima TNI buat mengenakan sanksi pada masing-masing anak buahnya itu. Bisa juga segera membuat surat edaran pada kepala daerah agar tidak melakukan hal yang sama. Nek terus do gembruduk, gubernur, bupati, wali kota ikutan ngajak Kapolres dan Dandim sowan ke Solo, diguyu. Berarti Pak Prabowo sama jajaran pembantunya ora dianggap ini. Wah, iloko. Ayolah, masa si pejabat nggak tahu batasan etika? Memangnya pas retreat di Akmil Magelang tidak ada materi perkara etika pejabat. Pemerintah mestinya dijalankan dengan baik sesuai dengan koridor-koridor atau aturan-aturan anggaran dan sebagainya. Pejabat kan ya nggak bisa sembarangan ngomong, bicara, bikin kebijakan, berperilaku yang tidak semestinya. Seorang pejabat negara harus menjaga marwahnya, integritasnya, martabat jabatannya itu harus merasa geleme dewe. Selain ada larangan pidana, batasan yang bisa menimbulkan konsekuensi hukum, ada pula yang berekses menimbulkan ketidakpercayaan rakyat loh. Ini urusan etika, norma dan kepantasan. Kan larinya ke situ. Rakyat jadi meragukan kemampuan pemerintah Pak Prabowo. Kan bisa gitu. Wah ini Pak Prabowo kok nggak dihormati, nggak dianggap sama gubernur sama yang lain. Berarti ini Pak Prabowo nggak bisa dipercaya. Kan bisa begitu. Yang rugi siapa? Rakyat yang punya presiden, dan Pak Prabowo harus merasa ini. Kalau saya ini kayak ditampar kanan kiri. Lalu masyarakat mengatakan jadi Pak Prabowo bisa mimpin mora kok. Kok iso do mara ning omahe Jokowi, kan bisa begitu omongannya. Ini harus dicegah, harus dihentikan. Wes ngono mereka yang menggunakan mobil dinas di hari dan jam kerja. Ya saya berat pelanggarannya. Elit dan pejabat pemerintah yang begini ngasih contoh yang nggak baik buat rakyat. Pantes ini cah-cah sekolah yang bolos kabur. Udah main HP, judi dan sebagainya, gak nongol di sekolah. Lawang pejabatnya malah ngelencar dolan dewe-dewe tidak berada di tempat. Bukankah Gubernur Kapolda Pangdam tugas utamanya di area di mana dia diperintahkan? Atau nek gubernur ya di mana dia terpilih di wilayah mereka. Ini sekali lagi loh. Oh begawan nggak perkara silaturahminya, nggak soal nemui Jokowi. Oh yo nggak dilarang. Di ASN atau tepatnya di pemerintah serta institusi negara, bila seorang itu tidak berada di tempat, biasanya statusnya DL. Tahu DL? Dinas luar. Pasti ada SPK, surat perintah kerja,
surat perintah jalan dan sebagainya. Secara administrasi perjalanan dari Surabaya ke Solo, mereka pasti lewat tol. Pejabat itu dapat per diem atau uang saku, bensin jadi tanggung negara, saetole hingga madiange neng rest area dan sebagainya. Kalau nginep neng hotel. Lah terus kegiatan kemarin itu dalam klasifikasi administrasi keuangan negara, sebutannya apa coba? Dudu pelatihan, dudu training, dudu workshop, dudu rapat dinas, atau raker alias rapat koordinasi. Lah terus mau dilaporkan apa? Hah? Sama sekretariat gubernur. Ditulis agendanya konsultasi begitu. Nah, konsultasi yang kepiye? Oh, enggak ada jalurnya kok. Yang namanya tugas konsultasi itu ya pemerintah pusat ke pemerintah pusat. Ke Kementerian Dalam Negeri, atau ke Mabes Polri, atau ke Mabes TNI, atau Menteri Keuangan dan sebagainya. Oh, Begawan yakin ini. Pengeluaran kemarin bisa ditanggung duit pribadi, tetapi pakai mobil plat merah. Itu ya perkara. Masalah. Meneh-meneh aspek kepatutan orang patut belas. Jare mobil dinas gak boleh buat kepentingan pribadi, orang ngelecer. Tidak digunakan selain urusan kedinasan. Lah mbok kira sebagai konten kreator seperti itu Begawan gak paham. Oh, rakyat sithik, administrasi pelaporan pemerintah ya saya paham. Nah, perkara respon Parpol terhadap tudingan matahari kembar yang dilontarkan Pak Mardhani Alisera yang sudah tak sampaikan di awal. Intinya semua partai membantah. Wes ngono wae. Kapan-kapan tak bedah ini. Ini partai orang duwe keberanian, harga dirinya wes jeblok semua. Oh, sesok rasa dipilih. Engko ndak kedawan. Oke ya, ini pesan Begawan, jangan sampai salah paham. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol, salam Begawan, dadah.